Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuril dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala sayyidina terasa seperti 1 jam, 1 jam terasa seperti 1 menit, 1 menit terasa
sedetik nggak berubah, semenit nggak berubah. Lantas apa yang menjadikan ini waktu terasa begitu cepat? Nabi Muhammad SAW berkata demikian. Ada namanya Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari Bisyarhin Sahihil Bukhari, mensarah hadis Bukhari ini. Apa kata beliau? Naz'ul barokata hatta minaz zaman. Jadi dicabut itu yang namanya keberkahan, sampai itu waktu pun dicabut keberkahannya. Jadi jawabannya, kenapa waktu begitu terasa cepat? Karena dicabut keberkahan. Berarti pemahaman terbaliknya, waktu yang diberkahi adalah waktu yang terasa lama. Begitu. Sekarang saya tanya, bapak-bapak nih, ngaji nih dari jam 9 sampai terbaca maghrib, lama atau sebentar? Padahal setengah. Kok lama ya? Tapi main handphone tadi sekalian, nonton YouTube, chatting-chattingan, sampai baterainya habis, sampai kuotanya habis, kita tidak terasa lama. Sholat tarawih berapa rakaat? 2. Lama atau sebentar? Tapi kalau kita di rumah, bapak di rumah lagi kan tarawih, didengar di sini, udah ada. Iya, betul kan? Nah, artinya apa? Waktu yang terasa begitu cepat berarti barokahnya hilang. Tapi waktu yang terasa begitu lama, maka barokahnya itu banyak. Maka ngaji, baca Quran, ibadah, itu semua Pak terasa lama, menandakan barokahnya penuh, menandakan barokahnya banyak. Sebelum Ramadan, bapak-bapak kerja, tugas dinas, berangkat pagi, tahunya zuhur, tahunya asar, maghrib, beres, pulang. Sekarang nih berangkat, ada banget ya, zuhur, dipikirin zuhur lama, nungguin asar lama lagi, nungguin maghrib lama lagi. Hadirin jemaah sekalian, sampai orang-orang ini di bulan puasa punya kegiatan khusus, namanya nyari maghrib. Ya, dalam rangka nyari maghrib, dia punya kegiatan khusus, naik motor, berdua ke istrinya, anaknya di depan, anaknya di belakang, kita lalang keliling sebelum maghrib. Apa namanya di sini? Ngabuburit. Emang ngapain Pak ngabuburit? Nyari maghrib, nggak ketemu. Saking terasa lama, gitu. Nah, kenapa waktu bulan puasa itu, Ramadan itu terasa lama waktu sampai maghrib? Karena setiap detik orang yang berpuasa adalah barokah, adalah ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersabda Nabi Muhammad SAW, "Man shoma Ramadhana", barang siapa orang berpuasa di bulan Ramadan, imanan, puasanya karena iman. Puasanya itu benar-benar gara-gara pujian dari orang lain. Karena ada orang puasa itu gara-gara orang lain. Bapak kenapa Bapak puasa? Kebetulan bertua lagi gini, saya puasa hari ini. Begitu. Kenapa Bapak puasa? Nanti supaya dapat KMPHS dan DKM. Kenapa Bapak puasa? Supaya dibilang orang soleh yang bertetangga. Enggak begitu, tapi imanan wahtisaban, dan mengharapkan keriduan, pahala, ganjaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa ganjarannya? Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, Allah bakal ampuni seluruh dosa-dosa dia, baik yang telah lalu ataupun yang akan datang. Hadirin jemaah sekalian, itu kenapa puasa waktu rasanya begitu lama. Maka berbicara waktu, hadirin jemaah sekalian, adalah makhluk ciptaan Allah. Di antara makhluk ciptaan Allah, semuanya itu sama manusia bisa digenggam, sama manusia bisa dipegang, sama manusia bisa diatur, sama manusia bisa ditahan. Contoh, angin, emang iya yang dipegang, tapi bisa diatur sama manusia. Ada yang punya kipas,
dibikin itu angin di sini. Ada namanya air kondisional, pengkondisian udara. Di ruangan ini bisa dingin, di ruangan orang tidak dingin. Itu artinya angin bisa diatur oleh manusia. Api dan sekalian diatur oleh manusia. Apalagi udara diatur oleh manusia, bisa ada oksigen ditabungin sekarang oksigen. Ya, betul kan? Apalagi air, apalagi teman sekalian. Jadi alat potong paling tajam sedunia air teman sekalian itu. Semuanya bisa diatur. Cuma dari makhluk Allah kan bisa diatur, nggak bisa ditahan. Siapa dia? Waktu. Siapa yang bisa tahan waktu? Kalau boleh bisa ditahan, kan pengen ditahan terus ya. Bener kan? Kan rasa-rasanya masih muda ya? Rasa-rasanya. Saya tanya yang umurnya 40 tahun. Saya tanya yang umur 40 tahun. Yang 40 tahun, yang umurnya sekarang 40, itu 40 tahun lama apa sebentar? Sebentar. Kalau yang umur 50 tahun. Tapi yang 30 bilang lama Ustaz. Iya, dia lama. Betul ya? Sepakatnya. Kenapa itu tanda waktu nggak bisa diatur? Allah di dalam Al-Quran makanya selalu bilang masalah waktu itu beda-beda. Yudabbirul amra minas samai ilal ardi thumma ya'ruju ilayhi fi yawmin kana miqdaruhu alfa sanatin mimma ta'udun. Fil yawmi, di dalam satu hari, ntar di akhirat, ka'alfa sanatin, seperti 1000 tahun. Jadi ntar di akhirat, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, sehari rasanya 1000 tahun. Kalau jadi presiden kita punya periode 3 1000 tahun. Bayangin 1000 tahun sehari 1000 tahun itu waktu kita. Allah terbebas dari waktu. Allah enggak terkekang dengan waktu, sehingga Allah bilang hal-hal yang belum terjadi pakai fi'il madi. Kalau dalam kajian sakit itu ada fi'il madi, ada fi'il mudhari. Kalau madi belum kejadian, biasanya ya yang telah berlalu. Kalau mudhari yang belum kejadian, future time, future tense. Nah, begitu kalau bahasa Inggris begitu. Maka hadirin dan sekalian, Allah bilang kiamat. Idza waqa'atil waqa'at itu fi'il madi. Dan apabila telah terjadi kiamat, saya tanya, kiamat itu kejadian belum? Tapi kenapa Allah pakai fi'il madi? Itu tandanya Allah membebas-bebasnya. Sebab dia yang kurung waktu. Beda sama kita kan? Dia yang kurung sama waktu. Maka di kesempatan yang sedikit ini kita manfaatin waktu yang kita punya. Maka kita suka doa habis sholat, Allahumma tawwil a'malana, ya Allah panjangin umur kami. Ada yang tanya sama saya, Ustaz, saya pengen tanya, apakah orang minta panjang umur, kemudian umurnya yang tadinya di Lauhil Mahfuz tercatat 60 tahun, 70 tahun, kemudian gara-gara dia doa jadi panjang 65, jadi panjang 75? Oh enggak. Bahkan Nabi Muhammad mengatakan, man aroda ayyusabalahu bi rizki wa yusa'alahu bi asarihi falyasir rahimahu. Siapa yang pengen panjang umur kemudian luas rezeki, maka sambung silaturahmi. Apa gara-gara silaturahmi yang tadinya di Lauhil Mahfuz 70 tahun jadi 80? Enggak, bukan itu maksudnya. Nah kalau begitu maksudnya apa? Sebab umur kita masuk ditulis di alam ajali. Ketika kita lahir di rahim ibu kita di usia ke-4 bulan. Dalam hadis Al-Arba'in An-Nawawi ini jelas itu. Inna ahadakum yujma'u bi batni ummihi 40 yawman. Kita dikumpulin di rahim ibu kita 40 hari pertama jadi itu yang namanya sperma. Kemudian 40 hari kedua jadi mudghah. Kemudian jadi itu namanya alaqah dulu baru mudghah. Berarti 40 hari, 40 hari, 40 hari total 120 hari. Kalau 120 hari sama dengan 4 bulan. Wadubi hirru didiubirru. Maka 4 bulan kandungan ada yang gerak-gerak di perut. Ya. Kemudian apa lagi? Kemudian yuk rabutan ditulis sakiyun am sakiyun. Bahagianya selama apa? Sedihnya selama apa? Jodohnya
umurnya cuma 45 tahun di dunia ini. Tapi dengan 45 tahun yang dia punya sampai hari ini, ratusan tahun lalu dia lahir, dia wafat, sampai masih dikenal sama orang. Kenapa emang bisa begitu? Karena kemanfaatan dan keberkahan umurnya. Tiap orang baca kitab pasti mati hari. Nah sekarang kalau kita nih kira-kira kalau sekarang kalau orang meninggal, kita meninggal ya jadi orang kira-kira suku dia apa yang kita aja. Jangan-jangan kita meninggal, kita ini ditangisi sama orang, bersyukur, alhamdulillah. Maka di dalam salah satu kata-kata ulama ada kalimat begini, ya Adam, wahai anak cucu Adam, waladat sekarang muka bagian kamu itu dilahirkan ke muka bumi dalam keadaan nangis. Siapa ya? Semuanya kita lahir nangis. Kemudian warna sudah manusia aulaka sekeliling kamu itu yang bukun mereka yang hampun dan sungguh dia ketawa bahagia bapak kita ketawa kita nangis di lahir bapak kita ketawa alhamdulillah ibu senang kakek senang bahkan tetangga itu senang Pak ketika ada orang lahiran. Sebaliknya kalau kita meninggal ada di mas kalian dibalik kita yang ketawa orang yang nangis. Begitu kita meninggal innalillahi wa inna ilaihi kita tersenyum. Kenapa? Karena udah cukup. Innalillahi wa inna ilaihi tenang, sholat udah habis, sholat sedekah udah cukup, ibadah udah cukup di hadapan Allah sehingga kita tersenyum. Maka Allah katakan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang, irji'i pulanglah ila rabbiki kehadiran Allah Subhanahu wa taala radiyatan dalam keadaan diri Allah dan Allah hidup pada engkau. Enak kan begitu. Dan orang di sekeliling kita nangis, ya Allah, simpulan ini banyak manfaatnya di sini. Kalau nggak ada dia kita nggak bisa ini. Kalau nggak ada dia kita jadi kehilangan ini, kehilangan ini. Tuh, itu namanya yang manfaat. Maka umur kita nggak lama. Kullu atin qarib. Setiap yang akan datang itu cepat sebentar. Tak bisa tanya 40 tahun cepat, 70 tahun cepat. Yang lama itu semenit yang lalu. Betul ya? Sebab semenit yang lalu berubah rasanya. Nggak bisa diselesaikan lagi. Bapak makan saking enaknya makan, terus nambah. Apakah cuma nambah makanan yang enak ini dengan sedotan yang sama? Dengan nasi yang sama kita nambah apa rasanya sama seperti makan di rumah? Enggak, beda. Kenapa emang? Tetap yang enak yang pertama diulangi lagi, enggak akan beda, enggak sama, beda. Sekarang hari apa? Sekarang hari Ahad. Ahad kemarin sama Ahad sekarang sama bukan? Iya beda. Makanya hadirin dan sekalian, ini yang namanya waktu. Enggak ada orang bisa digenggam. Maka di Quran kadang-kadang waktu itu diutarakan oleh Allah dengan kalimat ajal. Likulli ummatin ajal. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ajal di situ Pak artinya bukan mati tapi batasan. Batasan. Kenapa batasan? Sebab orang itu meninggal. Namanya meninggal beda nih, mati sama meninggal beda nih. Kalau kata orang Bojong Gede, mati sama meninggal beda. Kenapa? Kalau mati, ya mati, udah gak ada lagi. Kalau meninggal, cuma pindah doang, meninggalkan dunia. Ruhnya ada, jasad dia meninggalkan ruh keluar. Kalau kata sekarang pindah ke neraka begitu, pindah. Kalau kemarin di jasad, sekarang pindah. Maka wala takulu, jangan kau katakan lima yuktabu fisabilillah, bagi orang yang terbunuh di jalan Allah, bahwa ahya'un, sesungguhnya mereka hidup walakin la tash'urun, tapi tidak sadar. Jadi tidak meninggal, nggak mati, orang itu nggak mati, itu tetap ada, pindah doang aja itu sekali. Maka ajal ini batasannya. Maka kalau orang ngerti ajal, ngerti batasan, enak hidup tuh. Kita sudah tua, kita tahu batasan, maka kita siapkan generasi setelahnya. Kita ini tahu batasan, tahu diri, hadirin sekalian, tahu batasan kita. Hadirin sekalian, dulu botol Coca-Cola kita gigit, copot itu tutupnya. Coba sekarang,
lahir keriput. Kita bayi keriput itu ya. Tar ditekan. Nanti menjelang tua keriput. Nah, iya kan? Balik lagi kan? Balik lagi. Cuma bedanya kalau anak bayi keriputnya ibut-ibut begitu. Nah, kakek-kakek keriputnya. Saya ngomong. Saya dapat pendidikan kakek-kakek. Itu kan dulu baru lahir gak ada rambutnya, tumbuh lama-lama ya hilang lagi. Dulu giginya gak ada, baru lahir, ya kan? Kesini giginya kencang, sampai tulang rahang kalau kita beli soal giga itu, tulang rahang digigit habis, sampai tulang-tulangnya. Lama-lama membuat tulang giginya hilang. Adik waman dan saya orang yang umurnya ditambahkan. Nunafisu bil khalqi, Allah balikin lagi dalam penciptaan awal. Iya. Maka kalau ada secara psikologi juga sama. Anak kecil hobi ngomong, betul kan? Anak kecil kan ngomong, udah tua kan sama ngomong dulu. Kakek-kakek ngomong, nenek-nenek ngomong dulu. Makanya saya bilang bagaimana siapa yang punya orang tua yang udah sepuh, temenin. Dia gak banyak minta apa-apa, dia minta ngomong doang, ngobrol, pengen ngomong dengerin. Bapak-bapak yang punya orang tua di kampung, betul gak? Suruh pulang gak? Suruh pulang. Emang mau ngapain? Saya temenin ngobrol, kan? Kayak anak kecil sama anak kecil tuh Pak, kalau ditinggalin dia tuh gak bertangga kadang-kadang ngobrol. Sama orang tua juga begitu. Jadi kalau kita punya orang tua yang udah tua, nah, mau sedikit repot-repot apa segala macam, datang kemudian kita tanya dia, kita obrolin dia, senang dia dengerin kalimatnya. Kayak kita dulu didengerin kalimat kita orang dia. Bukan ada tuh yang di video tuh sebenarnya tuh di WhatsApp ada video anak kecil ngomong sama bapak. Nah itu guru apa? Bahkan dia bisa bertanya hal yang sama ratusan kali. Ya anak kita tuh anak kecil ya, Pak itu apa? Besok bisa tanya lagi tuh dia. Pertanyaannya saya tanya kalau bapak jawabnya ketika anak tanya, padahal udah dijawab kemarin, kesel apa enggak? Enggak, dari kita itu burung. Tapi bedanya ketika nanti hadirin jemaah sekalian, kita bapak kita yang nanya, kalau bapak kita nanya hal yang sama, baru 3 kali udah kesel. Wah, jadi ngomong lagi, udah kakek-kakek diem aja udah, tenang, sebelah sepi. Padahal dia pengen didengerin. Wah, itu dari psikologi aja sama, mau ambil lutut tadi sama. Maka nih, kalau kita tahu waktu kita sedikit, manfaatin sedikit. Ramadan Allah berikan kehadiran kita bukan tanpa alasan. Mungkin Ramadan kemarin, pasti saya yakin semua di antara kita yang ada di sini doa Allah di akhir Ramadan. 10 akhir Ramadan kemarin kita doa, ya Allah sampaikan kami ke Ramadan yang ada. Alhamdulillah doa kita dijawab sampai kita terima tahun ini. Hadirin jemaah sekalian, mungkin ada orang yang terawih bareng sama kita Ramadan kemarin. Ada yang buka bersama sama kita sahur, tapi mereka hari ini gak kita. Mereka telah membuat husnuzon kita, baik sangka kita. Terawih mereka sudah cukup di hadapan Allah, pulang ke hadapan Allah. Sedekahnya sudah cukup, ibadahnya sudah cukup. Sementara kita kenapa masih diberikan yang namanya kesempatan di Ramadan tahun ini? Karena masih banyak dosa-dosa kita yang belum dimaafin. Maka sekarang waktunya. Ya, dulu di akhir Ramadan kita minta pengen sampai di Ramadan. Sekarang udah sampai di Ramadan tahun ini, kok kita lihat ij'alu, jadikanlah Ramadan tahun ini ka akhir Ramadan fi hayatikum, sebagai Ramadan terakhir di hidup kita. Biar kita semangat, anggap ini yang terakhir. Anggap yang terakhir. Biar semangat. Wah ini yang terakhir, mari kita maki-makian. Hadirin jemaah sekalian, kalau orang balap sepeda ya, di lap pertama itu nyantai, lap kedua masih santai. Tapi kalau lap terakhir makin serius kan, makin kencang. Kenapa emang? Pengen ngambil juara, pengen jadi juara. Udah makin kesini, makin kencang tenaganya, makin diseriusin. Kira-kira di sholat tarawih, ya, lap pertama penuh, lap kedua ada kemajuan, lap ketiga
Iya kan? Dari kami di samping rumah itu dekat ada perumahan namanya Greenery Permai. Itu hari Kamis kan puasa Sabtu ya, hari Kamis ada tarhim Ramadan. Anak-anak tuh pada bawa obor di situ di perumahan, bawa obor. Kemudian anak SMP kelas 2 ikut pakai obor, lemes, duduk-duduk di bawah pohon capek katanya jantungnya panas, katanya nyesek. Kemudian tiba-tiba nyesek hilang sadar dibawa ke rumah sakit lah, sampai ke rumah sakit meninggal. Kelas 2 SMP meninggal kan gak ada syaratnya. Syarat meninggal tua dulu kan, syarat meninggal sakit dulu kan, syarat meninggal dihimpus dulu di enggak ada. Syarat nggak ada pakai syarat meninggal, kapanpun bisa meninggal. Nah, maka belajar dari situ saya lihat itu kelas 2 SMP yang sekalian. Itu Allah cabut nyawa dikit lagi Ramadan. Nah sekarang kita diberikan kesempatan Ramadan. Masa iya sih nyantai-nyantai kan? Nah, masa iya sih kita nggak geber nih kalau bahasa orang sini. Benar-benar kita manfaatkan Ramadan ini. Maka tadi saya katakan di awal, waktu ini begitu mahal. Ya, makanya waktu ngomong sama kita, ya benar-benar, wahai anak cucu Adam, ini syahidun, saya sebagai saksi ala amali kepada amal-amal kita. Kenapa? Waktu yang lihat, waktu jadi saksi amal kita. Hari ini ngapain, besok ngapain. Mungkin orang lain bisa terpisah dari kita. Tapi puasa diantaranya disaksikan waktu, dan ini puasa mengajarkan kepada kita tentang ketauhidan dimanapun kita berada. Allah melihatin kita. Ini yang kemarin korupsi, kan kita ambil payah puasa. Dia sangka bosnya nggak lihat, dia sangka atasannya nggak lihat, diambil aja dari korupsi. Tapi kira-kira tuh triliun kali, berarti banyak atau belum? Nah ini yang dikatakan kaya keturunan. Adapun dia susah lagi berarti keturunan ke-8. Nah ini hadirin yang sekalian yang disebut dengan kekuatan daripada puasa, di mana kita selalu dan dimanapun sadar diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak-bapak di rumah sholat zuhur sendirian, istri nggak ada, anak nggak ada, berani nggak sholat zuhur yang 4 rakaat bapak potong jadi 2? Lah kan nggak ada yang lihat, nggak lihat. Puasa Ramadan, pulang dari subuh dari masjid ke rumah, di rumah istri tidur, anak tidur, kemudian di meja makan ada bekas sahur, berani nggak nyendok lagi? Makan aja, nggak ada yang lihat. Hadirin sekalian, ini adanya kita. Kalau baru sholat zuhur yang 4 nggak berani kita potong jadi 2. Puasa Ramadan kita nggak berani kita makan diam-diam karena alasan Allah melihat kita. Tapi tiap hari kita terus sering aja bohong, berani aja bohong. Iya. Bapak kira-kira pernah bohong istri? Kita pernah bohong istri. Pernah bohong sama istri ya? Nah, sekarang kira-kira itu kebohongan kita sama istri kita itu apa Allah mau tahu? Hadirin sekalian, seperti kita bersama dari sholat kita nggak berani potong 2. Tapi kenapa kebohongan terus kita ucapkan? Kegiatan tipu menipu masih kita jalankan. Hadirin yang sekalian, ini yang kadang aneh. Giliran puasa, ibadah, sholat, kerasa dilihat Allah, tapi dalam kehidupan sehari-hari kaya dari dilihat Allah, sehingga ugal-ugalan, sehingga ada yang bahkan orang ini masar, nggak usah bawa Allah ke masar, ini kantor, nggak usah bawa Allah ke kantor, Allah ada di masjid aja, Allah ada di musola aja. Alhamdulillah ini dari hadirin yang sekalian, ini namanya orang sekuler yang memisahkan agama dari kehidupan sehari-hari. Maka kita orang yang beriman lewat puasa diajarin berbagai macam hal, di antaranya merasa selalu diawasi oleh Allah, sehingga kita nggak anggap makanan ini penting. Ya, kita nggak anggap makanan ini penting, Pak. Buktinya saya dari pagi makan masih bisa jalan. Bahkan kan orang di dunia ini kan banyak yang dari seumur hidup sibuk mikirin rezeki, mikirin duit, betul nggak? Mikirin dunia. Padahal hadirin sekalian, dunia yang kita punya nggak bikin kita apa-apa, nggak bikin kita hebat amat
hebat gitu. Buktinya sekarang kita puasa dari maghrib tadi, dari subuh tadi saya belum makan, tapi saya masih jalan, masih naik motor, Pak. Itu Allah pengen ngajarin kepada kita, makanan itu bukan yang bikin kamu gerak. Sumber kekuatan itu bukan makanan kamu, tapi ketakwaan kamu kepada Allah, turunnya kamu kepada Allah. Allah bisa nanti. Hadirin jemaah sekalian, sehari sekali makan berapa kali? 3. Sholat 5. Makan 3. Sholat makan sama sholat berarti banyak apa? Banyak sholat. Kenapa banyak sholat? Itu berkata kebutuhan rohani kita, kebutuhan spiritual kita lebih besar dari kebutuhan jasmani. Cuma yang banyak kita pikir setiap hari apa? Duit lagi. Hadirin jemaah sekalian, Imam Syafi'i bilang, barang siapa orang yang tidak hadir di majelis ilmu 40 hari aja, hatinya mati. Kenapa? Spiritualnya kosong, tidak ada nutrisi. Kok bisa orang hidup dalam 1 hari tidak sholat? Berarti dia itu mayat hidup. Mayat hidup. Maka kata Imam Jarbuji, dia bilang apa katakan? Banyak kali ini orang yang telah mati sebelum dia mati. Dia udah mati duluan sebelum dia mati. Kenapa emang? Ya jangan jasanya doang, ruhnya nggak ada. Sehingga ketika mendengar kebaikan, diajak kebaikan, dinasihati tentang kebaikan, kamu dengar. Kalau orang hati hidup, dinasihati, macam-macam dari mana yang terima. Ada yang masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Itu masih bagus, masih. Kalau orang hati, orang hati masuk kuping kanan itu nasihat, keluar lewat cara. Keluar lewat arah ini udah mati ya nih. Masya Allah. Oh, ini tadi ada. Oh, 10 sampai 10 hidupnya tadi. Jadi biar ini kita hidup, hadirin sekalian, banyak kita belajar sama Allah. Nanti lagi kita buka bersama. Nanti pas buka kita lagi doa sama Allah. Itu sebab Nabi katakan ada beberapa kelompok orang yang doanya tidak ditolak. Di antaranya as-shaim, orang yang berpuasa hatta yuftir, sampai dia berbuka. Makanya dalam berbuka puasa kita harus berbagi doa itu. Ya. Jadi jangan kita pakai acara balas dendam. Oh, ini pagi ini mau tahan-tahan. Nah, itu di dalam kitab Imam Haddad dikatakan bahwasanya di antara adab kita berpuasa, jangan ada acara balas dendam makanan. Jangan pakai acara balas dendam. Jadi kita harus. Di antaranya, kalau di antaranya yang banyak orang lupa baca doa makan. Kalau misalkan buka puasa, baca doa makan ya? Baca dulu harusnya. Begitu aja, kita baca doa makan itu. Atau pakai kol yang ganjil, misalkan 19 ganjil. Pokoknya batalin. Nah, barulah kita baca doa yang biasa kita baca. Allahumma ya Allah, karena Engkau aku berpuasa, wabika amantu, dan tolong Engkau kami beriman, wa ala rizkika, dan atas rezeki dari yang Engkau ini, apa yang bisa kami jadi buka. Artinya apa Pak? Nanti udah dimakan. Ini kan orang kadang-kadang sebelum makan udah langsung tuh. Maka di TV itu doa Allah kasih itu habis aja atau sebelum aja. Setelah aja maknanya apa? Batalin dulu, baru baca doa, baru sahabat semua. Nah dari sini tuh Bapak minta apa namanya kebutuhan kita, banyak itu situ. Baru dah tuh lontong 3, lontong 4 silakan. Nah silakan aja. Muadzin juga sama. Muadzin kalau bisa batalin dulu. Cuma jangan kolong sepiring, kita nungguin lama. Itu saja yang bisa disampaikan, mudah-mudahan jadi ilmu yang bermanfaat. Yang kami yang berbicara di sini juga belum tentu lebih baik dari bapak-bapak hadirin yang dimakan. Allahumma fiqh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
sudah bunuh kabehnya white kan. Islah. Telah datang waktu puasa, bulan suci yang penuh berkah, menjalankan perintah Allah, rukun Islam yang keempat. Anak-anak hingga orang yang dewasa, semuanya berpuasa. Dari waktu sahur hingga berbuka, untuk mendapatkan ridhonya. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Lepas isya sholat tarawih, zikir malam, tadarus Quran, membaca tasbih supaya hati tentram dan nyaman. Ramadan bulan yang penuh harapan, semua doa terkabulkan. Ramadan bulan yang penuh ampunan, semua dosa terhapuskan. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Hingga tiba saatnya di hari kemenangan. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Oh marhaban ya Ramadan. Mbak Eri, ini jadi bukber yang keberapa nih? Ini alhamdulillah bukber kedua. Panitianya ada 7, ada 3, dan 3 alhamdulillah suasana cerah, banyak hadir, mudah-mudahan kedepannya suasana juga cerah. Amin. 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 Itu tadi ustadznya ustadz siapa? Ustadz Taufik Hidayat dari Gede. Dari Bojonggede ya. Luar biasa pun. Hingga orang yang dewasa, semuanya berpuasa. Dari waktu sahur hingga berbuka, untuk mendapatkan ridhonya. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. أشهد